Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Andika Bagaskara. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok rekayasa perangkat lunak. Dan berikut ini adalah anggota kelompoknya, ada Ardianto Randa, Erik Andika, Muhammad Ali, Sofian Marco Butar-Butar. Berikut function point dalam rekayasa perangkat lunak. Function point digunakan untuk mengukur fungsionalitas perangkat lunak dari sudut pandang pengguna. Ini membantu memperkirakan biaya, waktu pengembangan, jumlah kesalahan, dan jumlah baris kode yang dibutuhkan. Berikut ini ada 5 komponen function point. Yang pertama adalah ELF atau data internal system. Yang kedua EIF, data dari sistem lain. Yang ketiga EI, input dari pengguna. Yang keempat ada IO, output ke pengguna. Dan kelima EQ, entry dan keluaran untuk data. Dan berikut adalah 3 rumusnya. Yang pertama, hitung unadjust function point atau WFP berdasarkan kompleksitas setiap komponen. Yang kedua, CAF, faktor penyesuaian dihitung dari 14 pertanyaan. Yang ketiga, hitung FP akhir atau function point sama dengan WFP kali CAF. Dan berikut ini adalah contoh soalnya. Soalnya yaitu sebuah aplikasi memiliki 3 internal logical files atau ELF, 2 external interface file EIF, 5 external input atau EI, 3 external outputs atau IO, 2 external queries atau EQ, dan hitung total function point-nya. Berikut langkah-langkah cara mengerjakannya. ELF, kita di sini ada 3, diambil dari aplikasi yang soalnya. Jadi 3 dikali 7. 7 ini diambil dari data bobotnya, tabel data bobot. Jadi dijumlahkan menjadi 21. Dan seterusnya. Seterusnya sampai mendapatkan hasilnya yang di EQ. Jadi semuanya ditotalkan 21, 10, 20, 15, tambah 8. Jadi totalnya jadi 74. Baik, untuk materi function point-nya sampai sini saja. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Ali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali di sini izin melanjutkan untuk materi keduanya. Ya. Jadi untuk materi kedua di sini kita disebut dengan materi model estimasi proyek Kokomo. Estimasi proyek adalah proses untuk memperkirakan waktu, biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek perangkat lunak. Nah, di sini kita ingin menjelaskan untuk Kokomo model ya. Kokomo atau biasa disebut dengan Constructive Cost Model digunakan untuk estimasi biaya dan waktu pengembangan perangkat lunak berdasarkan ukuran proyek. Di sini juga ada beberapa tipe Kokomo. Di sini ada basic Kokomo berdasarkan ukuran atau dengan singkatannya disebut LOC. Lalu ada intermediate Kokomo, itu dia untuk memperhitungkan sebuah kompleksitas. Lalu ada detailed Kokomo, dia untuk memperhitungkan lebih banyak faktor resiko. Lalu untuk rumusnya ini ada 2 nih teman-teman. Jadi itu ada rumus yang effort yang dimana A ini dikali dengan KDSI pangkat B. Lalu ada rumus yang kedua itu ada time atau bulan. Itu sama dengan C dikali effort atau D. Apa sih KDSI itu? Di untuk rumus effort, KDSI adalah singkatan dari Kilo Delivered Source Interaction, yaitu satuan yang digunakan dalam model Kokomo untuk menyayangkan jumlah baris kode yang dikirimkan dalam ribuan instruksi. Penjelasan sederhananya itu, jadi KD itu kayak kilo atau ribuan. Delivered Source Instruction atau baris code program yang tulis dalam atau diserahkan ke pengguna akhir biasanya itu disebut dengan komentar atau lebih dari luar. Jadi misalnya nih, kita membuat program yang totalnya ada 4000 baris atau kode, maka disebut dengan KDSI sama dengan 4. Jadi KDSI itu bisa disebut dengan ribuan. Lalu untuk rumus keduanya, time atau bulan, di sini biasa dipakai untuk menghitung jumlah atau usaha dari si rumus pertama yang effort. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di sini untuk soal Kokomo,
Ada satu soal saja ya, teman-teman, cukup satu aja jadi. Misalnya ada sebuah proyek perangkat lunak memiliki ukuran 15.000 LOC lines of code. Lalu di sini kita disuruh untuk menentukan estimasi waktu dalam bulan dan effort dalam orang bulan. Menggunakan model COCOMO dasar dengan rumus berikut. Effort E sama dengan A dikali KLOC pangkat B. Time atau waktu T sama dengan C dikali E pangkat D. Dengan konstanta A sama dengan 2,4, B 1,05, C 2,5, D 0,38. Nah, penyelesaian ini satu, kita tentuin dulu nih nilai KLOC-nya atau ribuan baris code-nya. KLOC-nya tadi kalau dari soal kan ada 15.000 per 1.000 sama dengan 15 KLOC. Lalu kedua tuh kita harus menghitung effort. E-nya itu sama dengan 2,4 dikali 15 pangkat 1,5 sama dengan, atau bisa disebut dengan lanjutkan dengan 2,4 dikali 15,9 sama dengan 38,16 atau orang plus bulan. Jadi untuk ketiga kita menghitung time. T sama dengan 2,5 dikali 38,16 pangkat 0,38 sama dengan 2,5 dikali 3,66 sama dengan 9,15 bulan. Jadi jawabannya untuk estimasi effort sama dengan 38,16 orang bulan, dan untuk estimasi waktu sama dengan 9,15 bulan. Sekian untuk COCOMO, kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya itu adalah COCOMO model 2 untuk estimasi proyek. COCOMO model 2 ini adalah versi lebih canggih dari COCOMO yang pertama tadi. Di sini kita digunakan untuk estimasi biaya perangkat lunak, memperhitung berbagai faktor kompleksitas dan ukuran perangkat lunak. Lalu untuk tiga model utamanya yaitu ada Application Composition Model untuk proyek berbasis GUI atau Reus. Lalu yang kedua ada Early Design Model untuk estimasi awal saat info proyek masih minim. Lalu yang ketiga ada Post Architecture Model saat arsitektur sudah jelas atau paling akurat. Rumusnya di sini tidak jauh beda, hanya ada beberapa elemen tambahkan, yaitu effort sama dengan A dikali size pangkat E dikali V EM. A di sini disebut dengan konstanta atau biasanya itu konstantanya itu kita pakai 2,94. Lalu untuk size itu merupakan ukuran proyek dalam KLOC atau FP. E itu merupakan faktor skala dan EM merupakan effort multipliers. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal dari COCOMO 2. Sebuah proyek dengan ukuran 20.000 LOC menggunakan model organik, hitung estimasi effort E dan waktu T atau time dengan rumus COCOMO 2. Dengan konstantanya itu A sama dengan 2,4, B 1,05, C 2,5 dan D 0,38. Nah, penyelesaian di sini sama kayak awal tadi tidak berbeda. Kita disuruh menghitung KLOC dulu, lalu effort baru time. Untuk KLOC-nya itu 20.000 per 1.000 sama dengan 20.000. Atau biasa kita sebut dengan 20.000 dibagi 1.000 ya. Iya, 20.000 dibagi 1.000 sama dengan 20. Lalu untuk yang kedua kita menghitung effort atau E sama dengan 2 kali 4 dikali 20 pangkat 1,5 sama dengan 52,32. 32 dengan satuannya itu orang atau bulan. Lalu yang ketiga kita menghitung time atau waktu sama dengan 2,5 dikali 52,32 pangkat 0,38 sama dengan 10,8 bulan. Jadi jawabannya effort sama dengan 52,32 orang bulan dan waktunya adalah 10,8 bulan. Baik, cukup sekian untuk materi COCOMO 1 dan COCOMO 2. Silakan lanjutkan untuk materi selanjutnya oleh teman saya yaitu Marco. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada revisi nih teman-teman. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ardianto Randa. Jadi kepada Ardianto dipersilakan. See you guys. Ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Ukuran kompleksitas Halstead. Metode Halstead digunakan untuk mengukur kompleksitas kode sumber dalam perangkat lunak. Ukuran dasar dalam Halstead yang pertama N1 jumlah operator unik. Kedua ada N2 jumlah operan unik. Ketiga ada N1 tapi N1-nya ini berbentuk kapital. Jumlah total kemunculan operator. Yang keempat N2 jumlah total kemunculan operan. Rumus utama. Yang pertama ada panjang program. N sama dengan N1 tambah N2N sama dengan N1 tambah N2N sama dengan N1 tambah N2. Ukuran program N sama dengan N1 tambah N2N sama dengan N1 tambah N2N.
sama dengan N1 tambah N2. Volume V sama dengan N kali log N. Semakin besar volume, semakin kompleks program. Contoh soal. Diketahui jumlah operator N1 sama dengan 10. Jumlah operan N2 sama dengan 15. Panjang program N sama dengan 25. Hitung volume program dengan rumus Halstead. V sama dengan N kali log N1 tambah N2. Nah, penyelesaiannya itu N sama dengan 25, N1 sama dengan 10, N2 sama dengan 15. Hitung N1 tambah N2 sama dengan 10 tambah 15 sama dengan 25. Ketiga, log 25 sama dengan 4,64. Jadi V sama dengan 25 kali 4,64 sama dengan 116. Jadi jawaban volume program adalah 116. Sekian, dilanjutkan materi berikutnya oleh Marco. Aneh anjing. Ya, keplay. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang tadi disuruh oleh Ardi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dilanjutkan oleh Ardi. Model alokasi sumber daya Putnam. Jadi model Putnam ini digunakan untuk estimasi alokasi tenaga kerja dalam pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan kurva Rayleigh Nordic untuk menggambarkan hubungan antara tenaga kerja dan waktu pengembangan. Konsep model Putnam ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dalam proyek ini meningkat secara bertahap, mencapai puncak, dan kemudian menurun setelah tahap pengujian. Ini ada persamaan model Putnamnya, yaitu M sama dengan C dikali K 1/3 kali TD 4/3, di mana M ini adalah upaya tenaga kerja, K adalah konstanta teknologi, dan TD adalah mode pengembangan proyek. Ini juga contoh soalnya. Soal yang pertama diketahui ada total effort E sama dengan 1000 jam, daya pemrograman P-nya sama dengan 10. Pertanyaannya, hitung alokasi daya pada tahap awal dan akhir. Ini ada penyelesaiannya. Yang pertama tuh ada tahap awal startup fase atau P-start. Ini P/2 sama dengan 10/2 sama dengan 5. Yang kedua ada tahap akhirnya, yaitu completing phase, PN sama dengan P/2 sama dengan 10/2 sama dengan 5. Jawabannya, alokasi daya pada tahap awal itu sama dengan 5, alokasi daya pada tahap akhir sama dengan 5. Ini juga ada beberapa dokumentasi dari kami. Kita langsung ke dokumentasi aja. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Sekian, terima goblok. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada sedikit suara kebisingan yang mungkin mengganggu dan semacamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.